Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Wycombe versus Tottenham menang 4-1. Spurs jumpa Everton di 16 besar Piala FA. Tottenham Hotspur melaju ke 16 besar Piala FA 2020-2021 usai menundukkan tim asal divisi Championship Wycombe Wanderers dengan skor telak 4-1. Bermain di Adams Park pada Selasa dini hari tadi, Tottenham tertinggal lebih dulu di menit ke-25 lewat Fred Onyedinma. Namun, Gareth Bale mampu menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, The Lillywhite mampu melesatkan 3 gol sekaligus lewat gol yang dicetak Harry Winks dan 2 gol Tanguy Ndombele. Skuad asuhan Jose Mourinho itu dipastikan meraih kemenangan dan melaju ke partai berikutnya. Nantinya, Tottenham akan berjumpa Everton yang juga lolos ke fase ini usai menundukkan Sheffield Wednesday 3-0. Pertandingan akan digelar pada Februari mendatang. Chelsea resmi pecat Frank Lampard. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Chelsea. Raksasa Premier League itu resmi menyudahi kerjasama mereka dengan Frank Lampard. Lampard yang dikenal sebagai legenda hidup Chelsea kembali ke Stamford Bridge pada tahun 2019 silam. Ia ditunjuk menjadi pengganti Maurizio Sarri yang pindah ke Juventus. Tahun pertamanya di Chelsea berjalan dengan cukup baik. Ia berhasil membawa Chelsea finish di 4 besar. Namun kebersamaan Chelsea dan Lampard hanya bertahan selama 1,5 tahun setelah manajemen Chelsea memutuskan memecat Lampard pada hari Senin. Menurut pernyataan resminya, Roman Abramovich selaku pemilik Chelsea mengaku berat hati harus memecat Lampard. Belakangan, ada satu nama yang diyakini bakal menjadi pengganti Lampard. Thomas Tuchel disebut akan menjadi juru taktik Chelsea yang baru dalam beberapa hari ke depan. Thomas Tuchel sepakat gantikan Frank Lampard di Chelsea. Teka-teki siapa pengganti Frank Lampard di Chelsea nampaknya akan segera terkuak. Manajemen The Blues dilaporkan akan memperkerjakan Thomas Tuchel sebagai pengganti sang manajer. Frank Lampard resmi dipecat oleh Chelsea setelah manajer 42 tahun itu dinilai gagal dalam menangani klub yang tampil buruk dalam 1 bulan terakhir. Pakar sepak bola Jerman, Christian Falk, memberikan informasi terkait siapa pengganti Lampard. Sang manajer kabarnya akan digantikan oleh sosok Thomas Tuchel. Menurut laporan Falk, manajemen Chelsea sudah melirik Tuchel sejak lama. Ia dilirik setelah dipecat manajemen PSG bulan lalu, di mana posisinya digantikan oleh Mauricio Pochettino. Tuchel dilaporkan tertarik dengan kesempatan menangani Chelsea sehingga ia disebut bernegosiasi dengan manajemen The Blues belakangan ini. Lebih lanjut, Falk mengklaim bahwa kedua pihak sudah saling sepakat untuk bekerja sama. Namun, kesepakatan itu masih bersifat verbal karena mereka masih harus menyelesaikan detail kontrak sang pelatih di Stamford Bridge. Namun Falk meyakini bahwa tidak lama lagi Tuchel akan menekan kontrak tersebut dan diperkenalkan sebagai manajer Chelsea. Papu Gomez resmi bergabung dengan Sevilla. Sevilla dan Atalanta telah mencapai kesepakatan transfer Alejandro Gomez seharga 6 juta euro di luar bonus. Negosiasi transfer pada awalnya tidak berjalan mulus, namun sekarang semua pihak telah menemukan jalan tengah sehingga Gomez bisa terbang ke Spanyol untuk menekan kontrak hingga musim panas 2024. Gomez sebenarnya bukan pemain kacangan bagi Atalanta. Bintang asal Argentina tersebut mampu mengoleksi 50 gol dari 209 penampilan Serie A sejak berkostum Nerazzurri pada 2014 silam. Hubungan tak harmonis antara pelatih Gianpiero Gasperini dan Gomez sudah menjadi rahasia umum sehingga kepergian pemain yang mendapat panggilan Papu tersebut telah diprediksi jauh-jauh hari. Gomez sendiri tidak dimainkan Gasperini sejak pertengahan Desember lalu sebagai bentuk cekcok di laga Liga Champions lawan Midtjylland, dan sejak saat itu pula dia berlatih secara terpisah. Sebelumnya, Gomez digosipkan bakal ditampung AC Milan atau Inter Milan. Sementara dari Prancis, PSG dikabarkan mengarahkan radar ke Atalanta, namun pada akhirnya Sevilla yang berhasil mendapatkan sang pemain. Untuk mewujudkan kepindahannya, Sevilla akhirnya menyanggupi permintaan Atalanta sebesar 6 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus. Calon logo baru Inter Milan bocor di dunia maya.
Indikasi pergantian logo di kubu Inter Milan semakin kuat setelah sponsor nerazzurri yakni Nike dikabarkan membocorkan penampakan logo tersebut ke dunia maya. Seperti diberitakan sebelumnya, Inter diklaim berencana untuk mengganti nama dan logo resmi mereka mulai Maret 2021 mendatang. Kabar terbaru menyebut hanya logo yang akan mengalami perubahan. Kabarnya, langkah ini diambil Inter sebagai bagian dari rencana pemasaran jangka panjang mereka. Hampir mirip dengan yang dilakukan sang rival yakni Juventus kala mengganti identitas logo mereka. Sejumlah fans telah membuat konsep dari logo baru Inter. Namun, La Gazzetta dello Sport dan Corriere della Sera kini menyampaikan perkembangan terbaru. Keduanya menyebut bahwa Nike secara tidak sengaja telah membocorkan bakal calon logo baru Inter. Bocoran Nike langsung dihapus, akan tetapi tangan netizen lebih cepat untuk menangkap layar. Dari bocoran ini, terlihat bahwa perisai lingkaran Inter tak berubah. Namun inisial klub berubah dari sebelumnya FCIM menjadi hanya IM yang bisa jadi merupakan representasi dari Inter Milano. Setelah Odegaard, Arsenal bakal datangkan Eriksen. Tim Premier League asal London, Arsenal, dikabarkan berpeluang besar memenangi perburuan gelandang Inter Milan Christian Eriksen. Pemain asal Denmark itu baru setahun gabung Inter Milan, namun sayangnya Eriksen tampaknya tidak cocok dengan gaya main Antonio Conte maupun sepak bola Italia. Conte sebenarnya sudah sering memainkannya, namun Eriksen masih kesulitan beradaptasi. Inter akhirnya berniat melepas ex pemain Tottenham tersebut dan beberapa klub sudah dikaitkan dengan Eriksen beberapa pekan belakangan ini. Salah satu klub yang sempat dikaitkan dengan Christian Eriksen adalah Arsenal. Namun, ada juga gosip yang menyebut bahwa Leicester City juga berminat memakai servisnya. Bahkan, pihak Leicester disebut sudah bernegosiasi dengan Eriksen, namun pembicaraan terhenti karena masalah finansial. Kabar itu dilansir oleh Tuttosport. Hal ini membuat Inter sedikit kecewa karena mereka sebenarnya ingin segera mendepak Eriksen. Namun laporan media Italia itu menyebut bahwa kini Inter memiliki jalan lain untuk melepas Eriksen. Sang gelandang kemungkinan besar akan dikirim ke Arsenal dan ditukar oleh Lucas Torreira. Sebelumnya, Arsenal dikaitkan dengan playmaker Real Madrid Martin Odegaard. Pemain asal Norwegia itu sebelumnya disebut ingin cabut dari Madrid karena tak mendapat jatah main. Madrid ternyata mengabulkan permintaan Odegaard. Raksasa La Liga itu juga disebut telah memberikan restu pada Arsenal untuk memboyong gelandang 22 tahun tersebut. Fenerbahce minta fans galang dana untuk bayar gaji Mesut Ozil. Fenerbahce baru saja secara resmi mendatangkan Mesut Ozil. Akan tetapi, klub asal Turki itu kemudian mengemis bantuan pada para fansnya untuk patungan membayar gaji pemain Jerman tersebut. Masa kebersamaan Ozil selama 7 tahun lebih bersama Arsenal telah berakhir pada musim dingin 2021 ini. Ia memutuskan menerima pinangan dari Fenerbahce dan di klub ini ia harus menerima pemotongan gaji yang cukup signifikan. Di Arsenal, ia menerima bayaran mencapai 18 juta pound sterling per tahun. Sedangkan di Fenerbahce, ia akan mendapat bayaran sekitar 3,5 juta pound sterling per tahun. Di sana, ia dikontrak selama 3,5 tahun. Artinya, jika ia terus memenuhi kontrak tersebut, maka ia akan menerima total bayaran sekitar 13 juta pound sterling. Usai memastikan Mesut Ozil bakal merapat ke klub, Presiden Fenerbahce yakni Ali Koç membuat pengumuman yang cukup mengejutkan. Ia mengemis pada fans untuk galang dana demi membayar gaji sang bintang. Fenerbahce sendiri sekarang ini sebenarnya sedang terlilit utang yang besar dengan jumlah sekitar 460 juta pound sterling atau sekitar 8,8 triliun. Alasan klub mendatangkan Ozil adalah ada keyakinan bahwa hadirnya ex pemain Real Madrid itu akan bisa menghadirkan keuntungan finansial. Hadirnya Ozil juga diharap bisa membantu klub mendatangkan banyak sponsor, peningkatan merchandise klub dan lain-lain. Fenerbahce juga berharap sang bintang bisa membantu mereka kembali lolos kembali ke Liga Champions musim depan. Leandro Paredes benarkan PSG tengah rayu Lionel Messi. Gosip ketertarikan PSG terhadap Lionel Messi nampaknya bukan pepesan kosong. Pemain PSG, Leandro Paredes membenarkan kabar tersebut. Sejak musim panas kemarin ada banyak spekulasi mengenai masa depan Messi. Sang pemain secara terbuka mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan Barcelona. Kontrak Messi akan berakhir di musim panas nanti.
Sejauh ini, belum ada tanda-tanda ia akan memperbarui kontraknya di Camp Nou. Sementara ada beberapa klub yang sudah siaga ingin mencomotnya, salah satu yang paling santer dikaitkan dengan Messi adalah PSG. Paredes yang merupakan pemain PSG membenarkan bahwa timnya saat ini tengah mendekati Messi. Ia menyebut bahwa timnya bahkan sudah memberikan tawaran kepada sang pemain untuk pindah ke Perancis. Paredes yang merupakan kompariot Messi berharap transfer Messi ke Parc des Princes bisa terjadi. Ia menyebut bahwa saat ini ada aroma Argentina di PSG terutama setelah bergabungnya Mauricio Pochettino, sehingga ia berharap Messi bisa menyusul. Mbappe serius pertimbangkan hijrah ke Liverpool. Penyerang PSG Kylian Mbappe dikabarkan bakal serius mempertimbangkan pindah ke Liverpool jika klub Merseyside itu mengajukan penawaran pada dirinya. Masa depan Mbappe di PSG saat ini sedang tak menentu. Kontraknya di klub Prancis itu memang masih tersisa hingga tahun 2022. PSG berniat untuk memperpanjang kontraknya di Parc des Princes. Akan tetapi ada kabar Mbappe disebut tak berniat memperpanjang masa kerjanya di klub tersebut. Mbappe pun digadang-gadang bakal pindah pada musim depan. Ia sudah dikaitkan dengan Real Madrid dan Liverpool. Kylian Mbappe sempat santer dikaitkan dengan Real Madrid. Bahkan Los Blancos dikabarkan sudah menyiapkan rencana besar untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Madrid disebut siap mengorbankan 6 pemainnya agar bisa memboyong Mbappe. Namun kemudian ada kabar bahwa Madrid tak jadi memboyong Mbappe sebab mereka tak memiliki dana yang dibutuhkan. Kini ada kabar terkait Kylian Mbappe dan Liverpool. Sebelumnya, pemain 22 tahun itu disebut berkomitmen untuk menekan kontrak baru di PSG. Akan tetapi, Mbappe juga diklaim tak sepenuhnya mencoret kemungkinan cabut dari PSG. Kabar tersebut diklaim oleh ESPN. Laporan itu juga menyebut bahwa Real Madrid memang merupakan tim impian Mbappe. Akan tetapi ia sadar bahwa klub tersebut akan sulit merekrutnya. Maka dari itu, Kylian Mbappe juga disebut siap saja gabung dengan Liverpool. Meskipun ia juga paham bahwa The Reds ikut terdampak pandemi tersebut. Liverpool sendiri sebelumnya juga disebut berpeluang mendaratkan Mbappe. Itu bisa terjadi bila mereka mendapat bantuan dari sponsor aparelnya yakni Nike.